Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya terkait dengan program guru penggerak, yaitu wawancara kepada pemimpin atau pimpinan sekolah. Dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah. Dalam wawancara ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan bagaimana Bapak menangani kasus-kasus yang memiliki dilema ataupun bujukan moral yang mengandung dua hal atau lebih yang sama-sama penting. Nah, di sini bagaimana nanti Bapak mengambil keputusan. Pertanyaan pertama, sebelum saya lanjutkan Bapak, apakah Bapak bersedia kami wawancarai dalam rangka penugasan ini Bapak? Ya, Alhamdulillah saya bersedia Pak Rijal. Lanjut Pak Rijal. Terima kasih atas kesediaannya Pak Wasis. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin kami mulai untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang mengandung persoalan-persoalan yang memiliki dilema, artinya punya pertimbangan ke kanan benar, ke kiri benar, begitu Pak. Jadi yang berat untuk diputuskan. Terima kasih Pak Rijal. Saya selaku kepala sekolah dalam menghadapi persoalan-persoalan berat untuk mengedukasi kepada seluruh warga sekolah, saya selalu melibatkan semua pihak, mulai dari guru, terus wali kelas, BK, terus waka, baru kita ajak untuk ditindaklanjuti apakah persoalan yang berat itu harus melibatkan orang tua apa tidak. Kalau persoalan yang berat itu berasal dari siswa, tentunya harus orang tua kita libatkan. Contoh adalah ketidakdisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran, maka melibatkan guru, BK, wali kelas, dan waka, serta harus diundang orang tuanya. Itulah cara mengedukasi supaya apa yang kita lakukan itu selalu menyepakati hasil musyawarah. Karena persoalan yang berat itu gak bisa diselesaikan sendiri oleh kepala sekolah, tapi harus melibatkan seluruh komponen dan warga sekolah sehingga hasil keputusannya itu keputusan bersama. Saya kira itu Pak Rijal. Pertanyaan berikutnya adalah dari permasalahan-permasalahan yang ada nih Pak ya, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dan ini memiliki kesulitan nih Pak dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap hal-hal yang seperti ini? Pak Rijal, memang setiap persoalan yang dihadapi sekolah itu masing-masing sekolah tentunya tidak sama, tergantung karakteristik sekolah. Untuk keputusan yang berat tentunya kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus melibatkan seluruh pihak. Yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, kalau keputusan itu mengandung implementasi atau mengandung implikasi kepada sekolah, maka kita harus juga konsultasi kepada pihak-pihak terkait, misalnya pengawas pembina, yang kedua pengurus komite, yang ketiga sebelum keputusan itu diundangkan atau disampaikan kepada yang bersangkutan, tentunya diadakan review, apakah keputusan hasil musyawarah itu sudah tidak ada implikasi lain enggak. Terus yang kedua diadakan skenario apabila ini ditolak oleh yang menerima keputusan, langkah selanjutnya apa. Misalnya kita dalam hal menangani langkah-langkah penataan kantin, itu juga melibatkan pihak-pihak yang terkait. Selain pemilik kantin, juga komite, terus pengurus koperasi, para waka, terus TU, supaya mereka paham untuk menata kantin yang
melibatkan banyak orang ini diperlukan musyawarah karena hasilnya juga menyangkut nama baik sekolah, nama baik kantin itu sendiri juga, apakah kantin ini sudah tata kelolanya bagus apa tidak. Yang kedua, contoh kasus yang berat misalnya itu keaktifan guru, itu juga harus hati-hati kepala sekolah. Kumpulkan data, terus diundang waka, diundang gurunya, diajak diskusi, disampaikan data. Terus yang kedua, karena ini menyangkut harga diri, maka ada namanya refleksi, apakah saya sudah sering memonep, apakah saya sudah memberikan nasihat-nasihat, jadi nggak langsung memutuskan guru ini SP apa tidak. Itu saya kira contoh juga kepada staf tata usaha yang kinerjanya rendah, itu juga dilakukan pembinaan terus-menerus, berkesinambungan dan melibatkan berbagai macam pihak. Yang penting keputusan kita ambil itu tidak menyakitkan, tapi diterima oleh yang menerima keputusan. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan langkah-langkah yang Bapak lakukan atau prosedur yang nantinya akan Bapak lakukan apabila menjumpai persoalan-persoalan seperti yang kita bahas sebelumnya Bapak. Jadi ketika ada kasus yang memiliki nilai kebajikan yang sama atau dua kepentingan yang sama-sama benar, namun kita harus memilih nih Pak, satu di antara dua tersebut. Nah, ini langkah-langkah yang akan Bapak lakukan terhadap kasus ini seperti apa Bapak? Baik Pak Rizal, jika ada kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar, kita ambil langkah-langkah yang pertama, mengundang kedua belah pihak untuk dimintai pendapat-pendapat jika keputusan sekolah seperti ini. Misalnya menyangkut siswa kita yang ikut eskul. Pembina eskul yang satu mementingkan atau mengutamakan anak ini ikut eskul pemapel ini. Sedangkan untuk guru yang satunya mengambil anak ini juga untuk eskul ini. Maka saya ambil jalan tengah. Saya undang gurunya, saya undang siswanya, kita ambil. Jika lomba itu bersamaan, maka anak ini diberi kesempatan mana yang peluang untuk menang. Tetapi jika lomba dari kedua mapel ini, contohnya Olimpiade atau Cermat, itu tidak bersamaan, maka anak ini diberi kesempatan kedua-duanya. Namun diberi pengertian kepada guru pembina yang sama-sama membina, itu jadwal pengaturan latihan, jadwal pengaturan bimbingan itu tidak dibuat bersamaan, supaya anak ini diberikan kesempatan yang sama. Misalnya ada anak ini Olimpiade Fisika, juga ikut Olimpiade Matematika. Pembina fisika juga membuat jadwal yang tidak berbenturan dengan pembinaan dari guru matematika. Jadi itulah apabila kasus tentang pembinaan eskul. Tapi kalau kasus tentang perselisihan pendapat dengan guru, maka ini memang agak berat. Karena guru itu sama-sama benar, maka kita ambil jalan tengah. Sama-sama menghormatinya, diundang kedua belah pihak, diberikan pemahaman bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dititik temukan. Intinya adalah saling menghormati, saling menghargai keputusan sama-sama. Sekolah tidak bisa memihak salah satu karena sama-sama benar. Misalnya dalam hal pengaturan pengaturan misalnya menyangkut masalah pelajaran tentang literasi agama Islam dengan literasi agama non-Islam, atau itu literasi ketika upacara ada siswa rombel lain yang diistirahatkan tidak upacara tapi literasi. Guru yang bersangkutan harus memahami ketika literasi kelas ini, maka dia tidak dijadikan petugas khusus untuk hari Senin itu. Jadi antara kesiswaan dengan guru yang menangani literasi ada kerjasama, saling menghormati. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih. Dari sekian banyak langkah-langkah yang Bapak tawarkan ini ya. Jadi
kira-kira menurut Bapak langkah yang paling Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus yang dilema seperti ini, itu menurut Bapak apa yang paling efektif dari sekian banyak langkah-langkah yang Bapak tawarkan? Untuk langkah-langkah yang dianggap paling efektif adalah, menurut saya efektif itu bermakna ganda. Efektif maksudnya adalah bisa diterima kedua belah pihak, bisa kasus ini tidak berlarut-larut. Maka musyawarah yang kita lakukan adalah saling menghormati, mendudukkan persoalan pada persoalannya, terus semua yang diajak musyawarah itu berkepala dingin, siap menerima perbedaan itu untuk menjadikan bahwa perbedaan itu rahmat, perbedaan itu nikmat. Jadi langkah yang utama adalah satu, menyamakan persepsi bahwa berbeda itu adalah nikmat. Jadi tidak ada sesuatu di sekolah ini, kasus-kasus itu kalau berbeda langsung dianggap tidak mendukung. Jadi saya anggap dalam kasus-kasus di sekolah ini bahwa memiliki perbedaan itu nikmat atau rahmat, sehingga kedua belah pihak saling menghormati, saling mendukung, dan saling memahami bahwa inilah demokrasi. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan tantangan nih Pak. Jadi ketika kita mengambil keputusan, menurut Bapak dalam kasus-kasus dilema ini, tantangan yang Bapak hadapi di lapangan seperti apa Pak? Tantangannya tentu ada pihak yang kurang sreg, karena harus saling menghormati, harus keputusan itu 50-50, artinya tidak berpihak pada satu. Tantangannya adalah ada guru yang kurang puas, itu biasa. Ada pihak yang tidak puas, itu biasa. Untuk mencari semuanya puas itu memang susah di dalam organisasi. Jadi kita terus berupaya, yang tidak puas itu nanti pada akhirnya puas, yang merasa yang sudah puas tetap menghormati orang-orang yang dianggap tidak puas. Artinya di sini ada pepatah mengatakan, atau istilahnya itu, yang menang tidak merasa menang, yang kalah tidak merasa dikalahkan. Karena menang kalah itu tidak ada di dalam musyawarah. Semuanya kalau sudah diputuskan bahwa berpihak pada kesepakatan atau musyawarah, maka seluruhnya harus menghormati. Memang tantangannya itu ada ketidakpuasan pada pihak yang merasa tidak mendapatkan dukungan dari pimpinan. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya terkait dengan jadwal nih Pak. Jadi ketika dalam penyelesaian kasus tentunya ada timeline atau lini masa yang kita buat. Nah, ketika berbicara tentang kasus-kasus tersebut, menurut Bapak, apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, lalu jika ada bentuk dan prosedur yang Bapak jalankan seperti apa terkait dengan lini masa ataupun waktu Bapak menyelesaikan kasus-kasus yang mengalami dilema seperti yang kita bahas saat ini Pak. Oke Pak Rizal, terima kasih. Untuk mengatasi kasus-kasus yang menimbulkan dilematis, tentunya jadwal mengatasinya tidak bisa kita tentukan secara pasti, karena untuk mengatasinya atau diskusinya juga dikumpulkan fakta-fakta lapangan, dikumpulkan data-data yang mendukung, supaya arah dari musyawarah mengatasi kasus-kasus dilematik itu memiliki keputusan yang menyenangkan ke semua pihak, meskipun tidak semuanya merasa senang. Terus prosedurnya ya jelas, kita lakukan inventarisasi kasusnya apa, siapa yang terlibat di dalam kasus itu, terus apakah permasalahan ini baru kali ini, apa sudah lama. Yang ketiga, kasus ini kira-kira kalau tidak diselesaikan apa dampaknya, kalau penyelesaiannya terlambat apa dampaknya. Jadi gitu, jadwal fleksibel. Prosedurnya ya pengumpulan data dulu. Data, terus pihak-pihak apa, terus kalau misalnya kasus ini
tidak di atas segera, apa dampaknya. Terus kalau segera, apa manfaatnya. Jadi begitu. Jadi jadwal fleksibel, prosedurnya mengumpulkan, menginventaris persoalan, terus menginventaris siapa-siapa pihak yang terlibat, terus minta pendapat-pendapat waka, terus koordinator TU sama guru-guru senior yang mungkin lebih lama ketemu orang-orang yang mengalami kasus itu, Pak Rizal. Baik Bapak, selanjutnya terkait dengan pelibatan nih Pak. Jadi dalam kasus-kasus seperti ini yang seperti Bapak sampaikan di awal, bahwa ada pelibatan banyak pihak. Lalu ada faktor-faktor yang mendukung dalam mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini Pak. Nah, pertanyaannya adalah adakah orang atau pihak-pihak tertentu atau adakah faktor-faktor pendukung yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini Pak? Rizal, terima kasih. Untuk pihak-pihak yang terlibat tentunya seperti yang saya katakan di awal tadi, saya ini kan kepala sekolah memimpin institusi yang di dalamnya itu bukan barang mati saja, tapi ada orang-orang yang sudah lama di sekolah ini dan orang-orang yang sudah berjasa, orang-orang yang mendahului saya dan orang-orang yang memiliki job atau tugas yang memang sesuai dengan apa yang saya perlukan. Contoh, saya libatkan waka, saya libatkan koordinator BK, saya libatkan koordinator TU. Kalau ini melibatkan pihak, harus melibatkan pengurus komite, saya undang pengurus komite. Panitia memberikan arahan-arahan, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum saya mengambil keputusan. Tapi kalau kasusnya atau persoalan-persoalan ini hanya khusus internal, maka saya melibatkan tidak perlu komite, tapi mungkin waka, setelah waka, TU, dan BK, serta guru senior. Tapi kalau persoalan ini justru menimpa guru senior, inilah yang paling susah. Jadi saya harus betul-betul hati-hati dengan cara mengatasinya. Jangan sampai kita salah melangkah, karena tentunya guru senior ini adalah sudah lama di sekolah ini dan memiliki jasa yang luar biasa, supaya tidak menyinggung perasaannya, tidak menganggap kita tidak menghormati, maka kita harus hati-hati. Itu aja Pak Rizal sementara ini. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ini pertanyaan terakhir Bapak. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik, yang bisa Bapak belajarkan juga kepada saya selaku calon guru penggerak dari pengalaman yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan dilema ini? Pembelajaran seperti apa Pak yang bisa kita pelajari dari hasil ataupun proses wawancara ini Pak? Baik Pak Rizal, pembelajaran yang dapat dipetik untuk guru penggerak adalah setiap masalah itu pasti ada cara untuk mengatasi. Setiap masalah itu pasti itu mengandung makna positif, dan positifnya jika kita menghadapi masalah, kita tangan dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, dengan hati yang tulus, dan melibatkan orang-orang yang berkompeten, insya Allah pembelajaran diperoleh adalah kita bisa mengelola masalah menjadi ilmu bagi kita. Mengelola masalah jadi bekal untuk kedewasaan kita. Jadi pembelajaran intinya dengan menghadapi masalah kita bisa memecahkan, maka kedewasaan kita bertambah. Terus yang kedua, positifnya lagi bagi pribadi adalah kita semakin banyak ilmunya. Mengatasi masalah siswa yang seperti ini, mengatasi masalah dengan teman sebagai guru seperti ini, mengatasi masalah yang orang tua tidak puas dengan pelayanan kita seperti ini gitu. Itu pembelajarannya. Jadi masalah dikelola dengan baik menjadi ilmu, menjadi bekal, dan tambah dewasa kita. Itu aja Pak Rizal. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada
saya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan pembelajaran buat saya, Pak. Terima kasih juga atas kesediaan yang Bapak berikan serta dukungan kepada kami selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak yang positif kepada kami dan khususnya dan secara umum untuk sekolah. Terima kasih. Kami akhiri proses wawancara ini, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ati? Alhamdulillah sehat Pak Rijal. Ini kedatangan saya hari ini dalam rangka mohon kesediaan Ibu dalam wawancara Ibu karena terkait dengan penugasan saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 5 ini. Nah, ini saya minta kesediaannya dulu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai proses wawancara, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar Ibu. Jadi dalam wawancara ini nantinya kita akan berdiskusi terkait dengan pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang menimbulkan dilema. Jadi ada dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, ini kebetulan di SMA Negeri 10 Samarinda ini beberapa setahun yang lalu ya cukup heboh, dan tentunya kami dari secara pihak luar sekolah ini melihat banyak sekali dilema-dilema yang terjadi, sehingga ini menjadi praktik nyata yang bukan hanya sekadar pengambilan keputusan yang direka-reka, tapi ini memang pengambilan keputusan yang sudah pernah Ibu lakukan gitu. Jadi ini real. Baik Ibu, mohon izin kita mulai pertanyaan pertama kita. Cut dulu. Ya, baik Bu Ati, mohon izin pertanyaan pertama dari saya adalah terkait dengan bagaimana Ibu Ati mengidentifikasi atau mengenali kasus-kasus yang mengandung dilema ini, ataukah yang punya kepentingan yang sama-sama benar, yang sulit dalam menentukan keputusan. Nah, ini Bu Ati bagaimana menentukannya? Oh ya, mohon izin Ibu ya, sebelum Ibu menjawab, saya mewawancara Ibu ini dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, secara informasi bahwa Ibu Ati adalah kepala dari asrama di sekolah boarding school di SMA Negeri 10 Samarinda. Itu yang pertama. Yang kedua, di SMA Negeri 10 Samarinda di tahun lalu itu sempat terjadi kekosongan kepemimpinan karena mundurnya Pak Kepala Sekolah Pak Sutrisno, sehingga Ibu yang saya lihat begitu getol ya dalam menghadapi problematika baik dari orang tua, dari LSM, dari ya macam-macam ya, baik dari dinas pendidikan macam-macam ya, sehingga ini menjadi ketertarikan saya mengapa sebagai pelengkap daripada data saya adalah Ibu yang saya pilih. Nah, mari kita ulang pertanyaan pertama ya Ibu ya. Jadi terkait dengan tadi proses identifikasi kasus-kasus dilematis di sekolah Ibu. Nah, ini bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Baik, terima kasih Pak Rijal. Terkait dengan permasalahan yang ada di asrama maupun di sekolah, itu sebenarnya kan ada pada kewenangan pimpinan atau atasan saya. Tapi ketika saat itu memang betul yang disampaikan Pak Rijal, ada kekosongan pimpinan kurang lebih 2 bulan. Nah, itu untuk pengambilan keputusan yang pasti kan saya maupun teman-teman saya yang membantu tugas sekolah saat itu ya harus bisa memilah dan memilih, dalam arti mengidentifikasi tadi mana yang menjadi wilayah kami untuk pengambilan keputusan dan mana yang kami tidak punya kewenangan di dalamnya. Jadi yang kami utamakan adalah yang kami punya hak ataupun kewenangan untuk mengambil keputusan. Misalnya ketika terjadi hal-hal yang saat itu
Ya, bisa kita katakan bahwa saat itu ada apa ya namanya, gangguan, kendala dalam pembelajaran, karena memang situasi kondisi saat itu sangat tidak memungkinkan ketika mungkin orang tua sedang apa ya, menyampaikan aspirasinya untuk perkembangan sekolah saat itu. Jadi saya pribadi lebih memilih begini, untuk sebelum memutuskan saya selalu diskusi dengan rekan kerja ataupun teman sejawat yang lain, termasuk juga dengan orang tua siswa, supaya keputusan yang kami ambil itu tidak keliru. Jadi intinya adalah kami tetap mengembalikan kapasitas kami sebagai pembantu tugas kepala sekolah saat itu, lalu juga memikirkan dari berbagai pihak. Kami selalu berkonsultasi untuk mengambil keputusan itu supaya tidak merugikan pihak manapun. Begitu Pak Rizal. Baik, terima kasih Ibu. Nah, terkait dengan keputusan-keputusan itu ya Ibu ya, tentu kan ada keputusan-keputusan yang kalau ditinjau itu satu benar, di satu sebelah sisi ini juga benar gitu. Dan ini tentu mengakibatkan dilema yang cukup besar gitu. Dan kalau kita lihat dari nilai-nilai kebajikannya juga semuanya mengandung nilai-nilai yang bagus gitu. Jadi kalau kita berpihak ke sini bagus, berpihak ke sana juga bagus. Nah, ini juga tentu berat sekali bagi kita. Nah, di sini saya ingin mengetahui bagaimana Ibu melihat situasi seperti itu, kemudian Ibu harus mengambil sebuah keputusan. Nah, termasuk salah satunya yang saya sebutkan di awal, bahwa ketika terjadi kekosongan kepemimpinan dan Ibu harus mengambil keputusan ini. Baik, jadi begini, dalam pengambilan keputusan prinsipnya saya, dan ini saya selalu menyebutkan dan teman-teman, karena saat itu memang tidak ada salah satu yang memang sudah diberi hak ataupun kewajiban untuk menggantikan pimpinan begitu. Nah, di dalam mengambil keputusan selalu kami pertimbangkan yang pertama adalah dasar hukumnya atau payung hukum untuk pengambilan keputusan itu. Kemudian yang kedua mempertimbangkan bagaimana kebermanfaatan atau tidak merugikan orang lain atau pihak manapun yang terkait dengan komponen sekolah. Gitu. Jadi intinya kami pun tidak ingin istilahnya melanggar ini apa namanya, atasan gitu ya. Tetap kami loyal kepada atasan seperti itu. Baik Ibu. Mengingat kasus yang terjadi ya Bu ya, jadi bukan hanya di tingkat pembelajaran, tapi mungkin juga ada kejadian-kejadian di asrama, atau dan ini wewenang Ibu full ya sebagai kepala asrama gitu. Kalau di sekolah memang ada kepala sekolah gitu. Nah, kalau di asrama kan memang wewenangnya Ibu secara full, walaupun tetap harus memberikan laporan kepada kepala begitu. Nah, ini langkah-langkah apa yang atau prosedur seperti apa yang biasa nih, yang biasa Ibu lakukan dalam menangani kasus-kasus dilema seperti itu? Kan kadang-kadang kalau di asrama itu kan banyak sekali persoalannya. Ada yang dilema juga gitu, kadang orang tuanya mau begini, siswanya mau begini, dulu punya regulasi, punya aturan berbeda begitu. Ya, jadi gini Pak Rizal, kalau yang di asrama memang saya diberikan tugas untuk membantu di asrama sebagai kepala asrama. Nah, itu dalam pengambilan keputusan biasanya saya selalu memperhatikan itu tadi, dari orang tua, siswa, kemudian termasuk sekolah dan situasi kondisi maupun lingkungan di sekitar asrama. Dalam hal ini asrama sebagai bagian dari sekolah yang tentu saja tidak lepas dari saya harus bertanggung jawab dengan atasan saya, yaitu kepala sekolah. Nah, memang di asrama itu ya tidak bisa kita pungkiri tidak ada masalah begitu ya, tidak ada kasus. Tapi sebatas ini kasus yang ada itu masih bisa diatasi dengan baik.
kuncinya adalah dalam pengambilan keputusan selalu berdasarkan ini komunikasi yang baik. Jadi kita kita jalin komunikasi yang baik dengan terutama yang ada di lingkup asrama. Itu ada pengasuh, ada perawat, ada juga petugas kebersihan, termasuk juga petugas pengamanan. Itu kan menjadi satu kesatuan di dalam ini kehidupan berasrama yang mendukung bagaimana asrama bisa berjalan dan memberikan layanan dengan baik pada siswa. Baik. Dari sekian banyak langkah-langkah yang Ibu sampaikan, menurut Ibu langkah yang paling efektif untuk melaksanakan atau mengambil keputusan itu selama ini yang menurut Ibu paling efektif dan berdampak positif itu seperti apa, Ibu? Saya lebih menggunakan pendekatan sosial emosional, Mas Rizal. Jadi ketika begini, biasanya ketika ada masalah kan kita bisa terpancing emosi kita sehingga kita bisa lebih tinggi tingkat amarah kita. Kalau dengan cara seperti itu yang pernah saya alami begitu ya, itu justru tidak akan menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi akhirnya saya pelajari, ketika ada satu masalah saya mengambil keputusan dengan cara ini ternyata kurang tepat. Karena apa? Tidak mengubah untuk menjadi lebih baik, tapi bisa jadi malah memperburuk. Jadi pendekatan sosial emosional itu menurut saya yang paling selama ini yang saya alami itu yang paling tepat. Gitu, baik bagi siswa, orang tua maupun pihak yang lain. Baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Nah, ini terkait dengan tantangan ya. Jadi tentu pengambilan keputusan tidak luput nih dari tantangan-tantangan. Nah, kita melihat SMA Negeri 10 Samarinda ya 1-2 tahun ini tantangannya sangat besar sekali. Nah, menurut Ibu nih, dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema ini, apa saja tantangan-tantangan yang selama ini Ibu hadapi bersama rekan-rekan? Ya, baik Pak Rizal. Jadi untuk tantangan ketika kita mengambil keputusan dalam situasi tertentu itu pasti ada. Nah, kalau yang terjadi selama ini ya orang tua yang kadang-kadang akhirnya tidak sepakat dengan keputusan itu, kemudian mengadakan semacam perlawanan meskipun tidak secara fisik begitu. Kemudian dari lingkungan atau masyarakat juga lebih cenderung ke arah itu. Ini terkait dengan yang kasus yang sebelum di asrama ya, bukan di asrama kan ya, itu seperti itu. Yang pasti tantangan dari pihak luar itu pasti. Kalau di asrama sendiri ada nggak tantangan? Kalau di asrama juga tidak kalah besarnya itu tantangan itu banyak. Jadi terutama dari orang tua siswa ketika kita mengambil keputusan yang dirasa oleh orang tua itu kurang tepat, padahal meskipun sebenarnya sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, itu masih ada beberapa orang tua yang tidak sependapat, sehingga di situ kadang-kadang terjadi bisa jadi miskomunikasi, bisa juga orang tua yang lain itu terpengaruh oleh orang tua yang mungkin tidak sependapat dengan keputusan asrama ataupun sekolah begitu. Tapi dalam hal ini kan kita tidak bisa juga mengikuti alur mereka saja. Nah, di situ kita harus istilahnya bisa merangkul semuanya sehingga keputusan itu yang semula tidak disepakati, tidak disetujui, akhirnya bisa disetujui dan bisa dilaksanakan dengan baik. Baik. Nah, sekarang terkait dengan penyelesaian masalah nih Bu Ati ya. Jadi ada beberapa masalah kan tentunya harus diselesaikan. Nah, dalam proses penyelesaiannya ini apakah Ibu melakukannya seketika saat itu juga, ataukah punya jadwal tertentu atau lini masa tertentu? Karena kadang-kadang memang butuh waktu dalam penyelesaian masalah ya.
Nah ini bentuk penyelesaian Ibu, ataukah sudah punya jadwal, ataukah prosedur yang dijalankan, itu kalau dari Bu Ati sendiri bagaimana? Sebenarnya kalau untuk penyelesaian masalah terutama di asrama itu kan meskipun tidak ada permasalahan, sebenarnya kami punya agenda untuk selalu mengontrol, mengecek hal-hal yang terjadi di asrama. Itu. Kemudian kalau memang ada permasalahan, biasanya saya lebih memilih untuk langsung dalam konteks tidak ditunda-tunda supaya permasalahan yang satu ini selesai, kemudian tidak timbul masalah yang lain lagi yang mungkin lebih besar dari masalah yang ada itu. Ada tidak Bu masalah yang perlu penundaan gitu, harus ada rehat atau bagaimana? Ada. Jadi kalau kita ingin ini lebih berhasil begitu ya menangani kasus yang misalnya anak melakukan pelanggaran, itu kadang-kadang kita lihat juga, oh ini kalau saya panggil sekarang misalnya begitu kan, orang tuanya saya hadirkan sekarang kemungkinan akan lebih buruk begitu. Akhirnya dengan berbagai diskusi dengan Bapak Ibu pengasuh, termasuk dengan pihak sekolah, misalnya wali kelas, guru, nah itu bisa juga kita tangguhkan waktunya, bergantung pada permasalahannya. Tapi kalau secara umum saya sebagai kepala asrama ya seketika itu dalam konteks tidak mengganggu KPM. Baik. Jadi lebih cepat lebih baik menangani masalah ya. Baik Ibu, terima kasih. Berikutnya adalah terkait dengan tentunya kita kan dalam hidup ini kan tidak sendiri. Ada orang-orang yang memang kita minta bantuan, kemudian kita juga melihat ada daya dukung di satuan pendidikan yang memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Nah ini kalau di sekolah Ibu, untuk orang-orang yang membantu atau daya dukung apa saja yang ada di sekolah sehingga mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan. Ya, baik Mas Riza, di dalam kelembagaan kan kita tidak lepas dari personal yang membantu tugas di lembaga itu. Jadi kalau di SMA 10 khususnya di asrama itu ada Bapak Ibu pengasuh, kemudian ada perawat, ada juga yang terkait dengan penyediaan menu itu kan ada Bapak Ibu catering, kemudian ada juga yang petugas kebersihan, petugas keamanan seperti itu. Jadi ketika terjadi hal-hal yang mungkin dilakukan oleh siswa, terutama pelanggaran tadi itu, saya selalu diskusi dengan semua pihak itu dan mereka sangat membantu dalam pengambilan keputusan maupun penanganan dari kasus yang ya. Baik, terima kasih Bu. Ini luar biasa, banyak sekali yang saya pelajari dari proses wawancara saya dari awal sampai sekarang. Nah, ini terakhir Ibu. Pertanyaan saya, dari semua proses ini terlaksanakan dari awal sampai saat ini, adakah pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan dari proses Ibu dalam? Baik, terima kasih Bu Ati atas jawabannya. Jadi dari proses wawancara kita dari awal sampai sekarang, nah ini saya sebagai calon guru penggerak tentunya banyak belajar dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, ini terkait dengan pembelajaran nih Pak Ati, kira-kira dalam pengambilan keputusan dengan berbagai persoalan yang terjadi dan banyak sekali dilema-dilema yang dialami ya, pembelajaran seperti apa yang bisa Ibu bagikan kepada kami? Mudah-mudahan harapannya di masa mendatang itu bisa bermanfaat bagi kami dalam menjadi guidance atau petunjuk ya, atau menjadi referensi bagi kami dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Pak Riza, jadi kalau dari semua yang tadi sudah saya sampaikan itu pembelajaran yang bisa saya ambil dalam setiap mengambil kebijakan maupun keputusan untuk hal-hal yang terjadi di asrama itu intinya dalam menyelesaikan permasalahan itu kita
harus dengan kepala dingin dan hati dingin kalau saya istilahkan. Jadi tidak selalu harus dengan mengedepankan emosi, tapi lebih mengedepankan sosial, kemudian pengendalian emosi kita, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan kalau kita ingat prinsip dari Ki Hajar Dewantara kan ada ingkang sosong tulodo, ing madya mawangkarsa, dan tubuh handayani. Nah itu tetap kita terapkan sehingga semuanya insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Begitu Pak Reza. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan dan kesediaan Ibu dalam proses wawancara ini, dan tentunya saya banyak belajar dari proses hari ini. Nah, terima kasih Ibu, mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan nanti dalam pengambilan keputusan berikutnya juga bisa menjadi lebih baik dan juga bisa bermanfaat buat kami sebagai referensi buat kami di masa mendatang dalam pengambilan keputusan. Tentunya ini menjadi komitmen yang bertanggung jawab. Demikian Ibu, terima kasih banyak. Kami Sama-sama Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, perkenalkan saya Rizal Effendi Panga, calon guru penggerak Angkatan 5. Dalam hal ini saya bermohon izin kepada Ibu Nur selaku Kepala SMA Negeri 8 Samarinda untuk melakukan proses wawancara terkait dengan kondisi pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Mohon izin Ibu, apakah Ibu bersedia saya wawancarai? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bersedia. Terima kasih Ibu atas kesediaannya. Saya akan memulai wawancara kita pada kali ini. Pertanyaan pertama yaitu terkait bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di lingkungan sekolah yang Ibu pimpin terkait dengan hal-hal yang mengandung dilema atau memiliki kepentingan dari berbagai pihak. Ya, dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu pada satu masalah yang bersifat dilema, memang itu sering terjadi. Jadi biasanya saya melihat case by case ya istilahnya. Jadi per kasusnya bagaimana, permasalahannya apa gitu. Yang paling utama adalah kembali kepada aturan yang telah ditetapkan. Apabila aturan itu masih bisa kita sikapi, bisa kita bijaki, maka banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita ambil ya. Jadi karena menyangkut banyak faktor ya, banyak faktor. Entah itu latar belakang asal muasal permasalahan atau dampak daripada keputusan diambil sebagai konsekuensi dari permasalahan. Jadi sifatnya sangat case by case begitu. Terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, ketika Ibu mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang mengandung dilema, apa yang Ibu lakukan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang mengandung dilema itu, Ibu? Untuk permasalahan-permasalahan yang mengandung dilema, itu memang tidak bisa diambil sendiri. Artinya keputusan itu tidak bisa diputuskan sendiri. Banyak yang perlu diajak berbicara. Tergantung kepada permasalahannya. Banyak yang perlu dibicarakan supaya dari banyak sisi, dari banyak masukan kita bisa melihat hal-hal yang kira-kira nanti dampak dari pengambilan keputusan itu bagaimana. Jadi harus tetap melibatkan tim atau unsur-unsur yang terkait di sekolah yang berkepentingan langsung dengan atau yang berkenaan langsung dengan permasalahan itu. Jadi artinya ada kalanya keputusan itu diambil bisa melihat sesuai dengan
katakanlah aturan begini maka konsekuensi seperti ini, tetapi dengan mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan kondisi permasalahan dan yang mengalami permasalahan, maka banyak yang bisa kita lakukan dengan cara berkomunikasi, membicarakan, berdiskusi dengan tim khususnya. Terima kasih Ibu. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam proses pengambilan keputusan untuk memecahkan permasalahan yang mengandung dilema yang keduanya memiliki kepentingan yang secara umum sama-sama benar. Nah, di sini bagaimana Ibu melakukan atau langkah-langkah strategis yang bisa Ibu lakukan dalam menyikapi persoalan dilema ini. Dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan dilema, pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema pada saat dua hal yang dipertimbangkan itu memiliki kepentingan istilahnya yang sama. Biasanya saya akan melihat atau dengan tim akan berdiskusi memikirkan kira-kira resiko, semuanya akan beresiko. Jadi pada saat itu adalah keputusan A dan keputusan B, semuanya beresiko dan semuanya berdampak sesuatu yang katakanlah akan berdampak katakanlah buruk ya atau tidak nyaman. Maka akan kalau masih tidak ada pilihan lagi, maka akan kita ambil yang paling sedikit, yang paling kecil kemungkinannya untuk dampak ya. Jadi dampak akibat dari keputusan itu. Jadi kita ambil yang paling tidak terlalu berat lah ya istilahnya. Jadi antara dua itu masih dua-duanya pasti akan memiliki berdampak, tetapi kita ambil yang minimal, yang kira-kira dampaknya tidak terlalu parah, yang lebih ringan lah gitu eksesnya. Jadi seperti itu. Karena pada saat kita menentukan dilema, kita harus memutuskan salah satu. Tidak bisa kita lepas dua-duanya, tidak bisa kita putuskan dua-duanya, tapi kita ambil keputusan yang paling berdampak, sangat tidak terlalu berat begitu. Pertanyaan berikutnya terkait dengan hal-hal yang paling efektif dari langkah-langkah tersebut, Ibu. Jadi dari sekian banyak langkah-langkah yang Ibu miliki, langkah yang paling efektif menurut Ibu untuk memecahkan persoalan terkait dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang dilematis seperti ini, apa Ibu? Dan kenapa ini menjadi poin utama Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, dalam mengambil keputusan kembali lagi tidak ada teori yang tepat ya. Kita kembali melihat situasi dan kondisi. Artinya permasalahan itu akan dilihat dulu akar permasalahannya. Kenapa itu bisa terjadi? Kemudian bagaimana itu kemudian menjadi satu masalah yang kemudian menjadi katakanlah meluas gitu, atau terangkatlah masalah itu terus dipelajari. Kemudian siapa yang menjadi terlibat dalam permasalahan. Nah, itu kembali tetap harus ada kerja tim. Jadi tidak ada, dan kalian melihatnya apakah saya menyusun suatu strategi bagaimana cara pemecahan masalahnya itu tergantung seberapa kompleksitas permasalahan itu. Kalau namanya masalah itu banyak, maka kalau masalahnya itu sangat kompleks, maka betul-betul kita harus duduk bersama mengatur strategi yang supaya bisa keluar dari permasalahan. Tetapi ada kalanya masalah itu yang tidak perlu terlalu strategi yang istilahnya terlalu perencanaan pemecahan yang terlalu berlebihan. Jadi tergantung kompleksitas permasalahan itu. Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan tantangan Ibu. Nah, terkait dengan tantangan ini, tentunya ketika Ibu menghadapi persoalan yang dilematis, banyak sekali tantangan-tantangan yang Ibu hadapi. Nah, menurut Ibu, tantangan-tantangan itu apa saja Ibu? Dan apa yang Ibu lakukan terhadap tantangan-tantangan tersebut? Ya, dalam mengambil suatu keputusan memang biasanya banyak tantangan, jadi banyak pertimbangan yang biasanya sebagai
apa ya, yang kadang bisa menjadi batu sandungan pada saat kita mengambil suatu keputusan. Nah, kembali lagi tantangan-tantangan itu akan dilihat. Kalau tantangan itu berhubungan dengan sesuatu yang norma, aturan, kita juga harus tetap mempertimbangkan. Tetapi kalau tantangan itu hanya perkataan dan komentar-komentar, itu biasanya akan kita abaikan. Kenapa? Karena kita tetap berpegang kepada aturan yang ada, kemudian dengan segala pertimbangan. Apabila kita sedikit lepas dari aturan, maka kita harus mempunyai data alasan, paparan, kenapa alasan keputusan ini kita ambil. Artinya, sedangkan aturannya tidak seperti ini, kita harus punya istilahnya paparan atau data lengkap, argumen yang lengkap, sehingga jelas gitu permasalahannya, jelas. Terutama kalau permasalahan itu yang memang tidak saklek ya, istilahnya masih bisa kita bijakin. Jadi ada kadang-kadang aturan anak-anak, contohnya saja gitu ya, contohnya saja. Satu sisi ada anak yang memang bermasalah ya, yang memang bermasalah. Dia selalu terlambat ke sekolah. Ternyata dia terlambat ke sekolah itu, sedangkan teman yang lain terlambat ke sekolah itu ada dapat teguran. Tetapi anak ini punya permasalahan di sekolahnya, di rumahnya, katakanlah di rumahnya. Umpamanya dia ada yang dirawat. Satu kali pernah ada anak kita harus merawat neneknya, dan dia anak yatim piatu. Dan kita harus memberikan toleransi ya. Dan kita sudah home visit, sudah betul-betul meresearch dengan permasalahan itu, dan benar apa adanya seperti itu. Dan kita juga melihat tidak mesti bahwa aturan itu tetap kita terapkan sama dengan yang lainnya. Nah, yang lainnya nanti akan kita beri penjelasan. Kenapa itu kita ambil? Harus ada komunikasi. Kalau kita mengambil keputusan terhadap si A, kemudian si B diperlakukan tidak sama, artinya kita harus berkomunikasi, menyampaikan dengan jelas itu kepada yang B. Artinya ini hanya masalah komunikasi. Ya, jadi tidak sama perlakuan itu bukan berarti tidak adil gitu ya. Karena kalau mereka mau keadilan, kondisi latar belakang permasalahan mereka juga berbeda gitu loh. Ada yang lebih nyaman, ada yang sangat tidak nyaman gitu. Kalau memang mau diadilkan, boleh saja mereka punya permasalahan yang sama. Nah, jadi bagaimana kalau permasalahan ini tidak sama, tetapi kita bisa menyikapi permasalahan itu dengan menyikapi, tetapi tetap harus ada komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Artinya kita memberikan keringanan, apa istilahnya, katakanlah kita mengambil keputusan kemudian agak meringankan kepada satu pihak, tetap harus mengkomunikasikan, menyampaikan, sehingga tidak ada rasa pertanyaan atau rasa keberatan dari yang lain gitu loh. Karena yang penting kita sudah punya data, ya, itu seperti itu. Dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan dilematis ini, apakah ada waktu tertentu, ataukah Ibu membuat jadwal, ataukah ada urutan-urutan waktu atau lini masa yang Ibu lakukan, ataukah memang bersifat spontanitas saja pada saat permasalahan itu terjadi, lalu Ibu lakukan penanganan. Nah, ini dari sekian banyak ini, langkah apa yang Ibu lakukan dan mengapa Ibu mengambil langkah tersebut? Untuk masalah waktu, kembali lagi kita harus melihat apakah permasalahan itu perlu waktu yang panjang untuk merumuskan, memperbincangkan jalan keluarnya. Karena ada seringkali permasalahan yang harus kita ambil keputusan dengan cepat tanpa perlu ada perencanaan. Ya, jadi permasalahan itu banyak, ada yang kompleks gitu, ada yang harus diambil keputusan cepat karena dengan pertimbangan bahwa kalau tidak kita cepat ambil keputusan maka konsekuensinya akan berat gitu, akan sangat berat gitu ya. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan, dalam artian begini, pada saat kita melihat sesuatu, kalau tidak kita lakukan cepat, maka akan ada dampak yang lebih parah. Maka kita sudah bisa melihat, kita bisa mempertimbangkan, maka kita harus mengambil keputusan dengan cepat. Tetapi apabila permasalahan ini yang sifatnya tidak terlalu perlu pengambilan cepat, maka kita bisa
menentukan waktu untuk berbicara, untuk menyusun strategi, untuk meresearch gitu ya, atau untuk meresearch permasalahan gitu ya, apa akar permasalahannya gitu, seperti itu. Jadi kembali lagi tergantung. Jadi kalau waktu tidak bisa dipastikan, itu tergantung kembali kompleksitas permasalahan dan apakah ada resiko apabila keputusan itu lambat untuk diambil. Begitu. Dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilematis ini, apakah Ibu ada orang-orang yang membantu baik pemikiran ataupun yang lain, ataukah ada faktor-faktor pendukung yang mendukung Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, ini bagaimana peran rekan-rekan tersebut, ataukah daya dukung yang mendukung Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya, peran daya dukung terutama sumber daya yang ada di sekolah itu sangatlah penting. Jadi dalam bekerja saya selalu punya tim. Artinya untuk permasalahan tentu ada timnya. Sehingga pada saat permasalahan itu ada pada ranah kelompok yang mana, maka saya akan berbicara dengan tim yang berhubungan dengan permasalahan itu. Sehingga mereka akan sangat mendukung. Jadi selama ini mereka sangat mendukung bagaimana keputusan harus diambil. Ada kalanya kita harus berbicara dengan tim besar gitu ya, dengan tim besar ke semua guru dalam memutuskan masalah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya ada di mamanya ini permasalahan, katakanlah permasalahan dilema yang berhubungan dengan umpamanya ini harus diperbaiki tetapi tidak ada dana gitu. Nah, tapi ini harus diperbaiki, kalau tidak diperbaiki maka ini akan membahayakan gitu. Nah, itu kita bisa berbicara dengan tim sarpras dan bendahara. Saya tidak perlu bicara itu kepada semua guru gitu ya. Jadi mereka akan memberikan masukan dan saya yakin mereka akan lebih pakar daripada saya, terutama yang berhubungan umpamanya katakanlah dengan sarpras gitu ya. Karena walau bagaimanapun kepala sekolah ini tidak bisa menguasai semua. Pasti banyak kelompok-kelompok yang bisa membantu. Umpamanya saya berbicara masalah etika anak gitu ya. Etika anak. Ini akan sangat menjadi permasalahan. Kalau dibiarkan maka akan menjadi bom waktu gitu ya. Jadi anak-anak bagaimana anak-anak beretika. Maka saya akan mengajak berbicara wali kelas, guru BK gitu kan ya. Jadi kan dengan wakil saya. Jadi untuk membicarakan apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan ya. Jadi seperti itu. Sangat penting ya peran-peran guru-guru yang ada di sekolah, termasuk tenaga pendidikan, karena mereka pasti akan membantu gitu, pasti akan membantu dengan segala pemikirannya yang justru mereka kadang biasanya itu lebih memahami ya. Makanya bicara masalah keuangan, saya tidak akan pernah sungkan untuk menanyakan itu kepada bendahara dan belajar banyak dari mereka karena mereka lebih paham detail-detail masalah keuangan gitu ya. Jadi istilahnya itu tidak bisa saya putuskan sendiri. Saya tetap harus minta pertimbangan. Ya. Umpamanya ada anak-anak mengajukan usulan bagaimana kalau kami laksanakan kegiatan itu. Saya tidak hanya bisa bilang iya itu bagus. Saya lihat dulu, oke, masalah keuangannya bagaimana. Mereka harus konsultasi. Apabila sudah dari pihak keuangan oke, maka saya akan oke. Kemudian dari kegiatannya, apabila pembinanya oke, maka saya akan oke. Artinya tidak bisa saya hanya mengambil keputusan tanpa ada persetujuan dari guru-guru atau pelatih-pelatih atau pembina-pembina yang terkait. Seperti itu. Jadi peran-peran sumber daya manusia yang ada di sekolah itu sangatlah penting, termasuk siswa, tidak hanya guru. Jadi pada saat siswa ada ingin mengajukan apa, kegiatan apa, maka saya akan konsul dengan yang berhubungan dengan itu. Apakah mereka umpamanya siap atau apakah mereka sanggup melakukan itu. Gitu. Jadi kalau mereka memang sanggup, kita akan lakukan gitu. Jadi istilahnya masukan itu sangat penting ya. Jadi dikomunikasikan. Jadi tidak, karena saya belum tentu menurut saya itu benar, tetapi belum tentu itu secara pandangan mereka yang memahami itu juga benar gitu. Jadi kita perlu berbicara dan berembuk. Baik Ibu, kita sudah sampai ke pertanyaan penghujung. Dari proses sejak awal pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu, menurut Ibu pembelajaran apa yang bisa
kita pelajari, khususnya buat saya, Ibu, dalam proses pengambilan keputusan ini terhadap kasus-kasus yang dilematis di sekolah. Pembelajaran yang seperti apa yang dapat kami petik, Ibu? Terima kasih. Yang bisa dipelajari ya dalam pengambilan keputusan, yang perlu kita pahami, yang perlu kita pegang baik-baik adalah pada saat kita mengambil keputusan, jangan kita mengambil keputusan pada saat kita juga dalam keadaan panik ya. Kalau melihat keputusan itu memang perlu cepat, artinya kita perlu mengambil keputusan yang cepat. Kalau tidak kita ambil, artinya berisiko berdampak lain namanya gitu ya. Tapi kalau memang keputusan itu memang perlu, bisa kita tidak perlu cepat keputusan, tetapi memang dilematis ya. Tetapi kita perlu mengajak banyak orang atau orang-orang tertentu yang berhubungan dengan permasalahan itu untuk berdiskusi ya, untuk membicarakan bagaimana solusi permasalahan. Jadi dari pihak A dengan pihak B, pihak C, umpamanya bagaimana kita mengambil memecahkan masalah ini. Karena artinya semua itu intinya adalah komunikasi. Semua harus dikomunikasikan, semua harus disepakati bersama. Ya. Kalau tidak kita sepakati, kalau itu hanya semata-mata keputusan kepala sekolah, artinya yang lain tidak sepakat, maka itu akan berat, gitu. Akan berat. Jadi semuanya tuh harus melalui kesepakatan. Karena kalau kita sudah sepakat, maka apapun nanti resikonya, maka semua akan ikut serta untuk menanggungnya, gitu. Jadi jangan sampai itu nanti hanya keputusan seseorang, kemudian karena yang lain tidak merasa bersepakat, maka itu akhirnya menjadi beban bagi si pengambil keputusan. Tetap sekali lagi komunikasi, kesepakatan, dan selalu mengkomunikasikan itu dengan niatan bahwa kita ingin menyelesaikan satu masalah ya, lepas ego ya, perorangan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesediaan waktu dan jawaban-jawaban yang Ibu berikan kepada kami. Sungguh ini menjadi bahan belajar buat kami dalam memperkaya dan menguatkan kami dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya dalam keputusan pembelajaran yang dapat kami terapkan di sekolah kami ataupun di kelas bersama peserta didik kami. Semoga Ibu sehat selalu dan Allah memberikan kebahagiaan dan selalu dalam lindungan. Terima kasih. Mohon rela dan ridhonya Ibu. Kami akhiri wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih kembali. Assalamualaikum.